lagi nih, tapi ya seperti biasa, ngomong-ngomong gak jelas, gak ada runtutan ceritanya. Aku gak tahu, ini aku gak bikin catatan sama sekali. Mungkin kalau kali ini aku akan bahas tentang manusia itu selalu dihadapkan dengan pilihan. Semua hal, pilihan-pilihan yang besar ataupun pilihan-pilihan yang kecil. Kalau pilihan yang besar, contohnya mau sekolah di mana, di sini atau di sini. Dan setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Dan misalnya kita memilih universitas A atau B. Nah, si A ini pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Si B juga pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Dan itu menurut kita masing-masing. Jadi nggak bisa diukur dari orang lain. Orang lain tuh bisa ngasih saran, tapi tidak bisa diterapkan semuanya di diri kita. Terus karena setiap pilihan itu ada baik, ada buruknya, maka kalau aku pribadi yaitu pilih yang paling maslahat, paling baik dari keduanya. Maksudnya apa? Itu ada dua pilihan atau lebih. Nah, itu aku melihat mana yang lebih banyak kebaikannya untuk aku dan untuk semuanya, untuk diri aku dan untuk di luar diri aku gitu. Setiap pilihan itu ada risikonya. Jadi kita sebagai manusia yang memilih, kita harus siap dengan risiko-risiko tersebut. Jadi itu membuat kita sesudah memilih itu tidak menyesal. Tidak, loh kok kemarin aku nggak milih ini ya. Jadi kita udah tahu apa risikonya, apa yang akan dihadapi setelah ini gitu. Itu membuat kita lebih konsisten dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Dan seringkali sebenarnya kita udah tahu nih maslahatnya yang lebih di mana, tapi aku kok pengennya gini ya. Jadi pilihan itu dipengaruhi oleh nafsu kita, oleh keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Sebagai contoh, aku passionku di foto, di desain nih. Aku pengen kuliah desain, aku cocoknya kuliah desain, tapi kok teman-temanku pada kuliah kedokteran ya. Aku juga pengen deh kuliah kedokteran, kayaknya jurusan kedokteran itu jurusan yang mentereng gitu. Jadinya kita bingung, aduh pilih mana ya, pilih passionku atau pilih kedokteran. Tapi kalau pilih kedokteran itu bukan passionku, aku bisa nggak ya. Tapi kalau pilih desain, nanti gimana, nanti aku nggak bisa kayak teman-temanku yang jurusannya bagus, yang ini, sedangkan teman-temanku kedokteran semua. Nah, jadi kita jadi bingung memilih antara keduanya, padahal sudah jelas pilihannya yang baik itu apa. Hati kita juga sudah memilih, tapi kita malah dipengaruhi oleh nafsu-nafsu lain. Nah, begitu, seringkali kita tuh berada di tengah-tengah, pilihan tengah-tengah yang dibuat oleh diri kita sendiri itu, antara nafsu dan kebutuhan. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memilah-milah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Setiap manusia itu hidup dengan pilihan-pilihan hidupnya. Bahkan aku pernah membaca sebuah buku atau sebuah jurnal atau apapun di media sosial atau mana, bahwa manusia itu emang hakikatnya memilih sesuatu. Dari bangun tidur pun memilih sesuatu, memilih mandi, nanti atau mandi sekarang ya, mandi sekarang aja, nyuci baju sekarang atau nanti ya, sekarang aja gitu. Itu kan udah memilih. Jadi manusia emang hakikatnya memilih, tapi kan kita melihat sesuatu yang gede-gede aja, yang kecil-kecil nggak kelihatan. Jadi kesimpulannya, setiap manusia itu memiliki pilihan, dan setiap pilihan itu ada resikonya. Jadi kita
sadar betul bahwa setiap pilihan itu ada baiknya, ada buruknya. Dan kalau kita sudah tahu apa baiknya, ada apa buruknya, kita sudah tahu apa risiko yang akan kita ambil. Jadi untuk memantapkan pilihan, untuk tidak pelin-pelan, untuk tidak menyesal, kita harus sadar betul bahwa pilihan tersebut ada risikonya, dan kita harus siap atas pilihan yang berisiko itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk pendengar jika nanti ini akan diupload. Dadah.